Kembali lagi dengan Tatam, Yufa, dan gua sendiri Ricky di podcast Absurd episode kedua. Yes. Topik hari ini kita akan membahas perbedaan antara self reward dan instant gratification. Menurut gua sebagai host, ini itu topik yang sangat penting karena dengan dunia kita sekarang ini di mana kita bisa ngelihat TikTok video dapat kesenangan yang dengan cepat ya, kayak tinggal nge-scroll aja gitu, wah dapat video yang Benar. lucu gitu. Jadi kita harus ngebahas nih sebenarnya apa sih bedanya itu self reward dan instant gratification. Gimana kalau kita mulai dari Tatam dulu deh. Oke. Jadi kalau menurut gue pribadi sih bedanya itu simple ya. Kalau self reward sesuai namanya reward, jadi kayak kita menghadiahi diri kita sendiri atas pencapaian tertentu yang kita capai. Contohnya kayak kalau kita di kantor kerja misalnya naik jabatan. Nah, kita merasa kita udah kerja keras sehingga kita naik jabatan, kita kayak menghadiahi diri sendiri nih. Karena gue udah naik jabatan, gue pengen jalan-jalan ke negara A. Karena gue udah naik jabatan, gue pengen beli iPhone A gitu. Atau kalau yang bisnis mungkin omset mencapai target tertentu gitu ya. Nah, selanjutnya kalau instant gratification itu sendiri sih lebih ke gaya hidup konsumtif kalau menurut gue ya. Kayak lagi suka apa, beli. Mungkin ada tren apa, ngikut FOMO, nggak mau kalah sama temen, nggak mau kalah sama tetangga gitu ya. Mungkin lebih ke situ, kayak suka apa beli. Menurut gue kayak ke situ aja. Jadi menurut lu Tam, bedanya self reward sama instant gratification itu bedanya itu di usaha ya. Jadi kalau hanya seseorang udah ada usaha gitu, rewardnya itu self reward. Tapi kalau tanpa usaha itu sekedar hanya konsumtif aja gitu, instant gratification. Lihat apa mau apa gitu. Betul banget. Begitu. Betul banget. Tapi menurut gua ini sedikit subjektif ya. Kalau di parameternya diukurnya dengan usaha. Misalnya ada orang bilang, oh, gua mau makan es krim, tapi usaha gua misalnya gue jalan 10 langkah gitu. Asal gue jalan 10 langkah, gua makan es krim. Nah itu bedanya gimana tuh? Kan di perspektif dia itu juga udah Dalam usaha berdagang misalnya lah, ya. karena kan gue pedagang. Jadi lebih gampang Mm-mm. contohin dalam berdagang ya. Dalam berdagang misal, lu udah ngincer sesuatu nih. Misalnya gue pengen handphone A, misalnya harga 10 juta. Nah, dalam berdagang gue, misalnya gue punya profit 1 bulan 10 juta. Nah, gue punya target bulan depan gue harus bisa profit 1 bulan 25 juta atau 30 juta. Nah, karena itu udah 1:3, jadi gue bilang ini kayaknya masih oke lah kalau gue self reward handphone 10 juta karena per bulan gue udah bisa menghasilkan 30 juta, which is naik 3 kali lipat dari omset gue biasa, dan harga barang yang gue mau beli udah 3 kali lipat lebih murah dibanding omset yang gue dapat. Jadi kayak udah ada perhitungannya gitu. Paham. Ada angka di situ gitu sih. Betul. Make sense. Menurut gue itu parameter yang bagus sih buat pendengar yang misalnya mau reward sendiri ya, itu sebagai pengusaha itu perspektif yang bagus. Kalau misalnya dari perspektif misalnya pekerja, Pak, ini ada bedanya gak menurut lu? Sebenarnya self reward sih ya sama aja sih. Ketika kita achieve sesuatu yang melebihi dari apa yang kita lakukan sebelumnya, terus kita memang udah menginginkan barang tersebut gitu ya, udah lama, ya itu bisa diartikan sebagai self reward sih. Gue bilang ya sebenarnya sih apa yang diomongin sama si Tatam sih kayak udah mencakup semuanya gitu, udah nggak bisa ini ya, udah. Tapi emang definisinya seperti menurut itu. gue paham. Menurut gue tadi kan si Tatam ada bilang nih contoh, misalnya didapat promosi gitu atau dapat pay raise ya, gajinya dinaikin gitu. Oke, gue misalnya awalnya pakai iPhone 6, sekarang gue mau beli iPhone 7. Aduh itu kayak kelamaan ya. Sekarang udah iPhone berapa ya? 15 ya? Sekarang udah Iya, iPhone 14. 14. Misalnya mau belinya iPhone 14 gitu kan. Nah, tapi dari orang yang kurang ada ketahanan diri gitu kan, misalnya dia bilang walaupun dia nggak dapat promosi, nggak dapat pay raise gitu kan, dia bilang wah tapi gue udah nunggu 6 tahun nih dari iPhone 6 ke iPhone 14 nih, seharusnya gue
ada usaha dong, ini gue I deserve this gitu misalnya kan. Nah itu self reward atau instant gratification, Pak? Sebenarnya kalau dibilang instan juga enggak, karena kan dia juga masih keinginan itu kan selama 6 tahun kan. Ya, mungkin gue nambahin ya. Karena tadi Ricky bilang udah pencapaian 6 tahun, udah 6 tahun nunggu, which is dia 6 tahun nabung, bener dong? Belum tentu. Kalau orangnya kan kalau belum tentu kan nggak ada usaha dong. Iya, tapi berarti dia nggak ada usaha dong, bukan Iya tapi dong. quote and quote usaha, tanda kutip usahanya itu dari perspektif dia itu, wah gue udah nahanin diri 6 tahun ini, kayak kacanya udah retak, terus gue mau telepon orang kayak gimana gitu kan, udah nggak bisa, nggak ada line, nggak bisa WhatsApp gitu kan, ini gue udah usaha nih misalnya ya kan, bisa nggak di alasannya gitu. Walaupun gue setuju sih sama lu pada ya, itu bukan usaha ya, tapi kalau ketika orang mau beli sesuatu kan pasti kayak, wah ini gue udah usaha nih, udahlah gue udah nunggu 6 tahun kan, beli aja gitu. Ya masih dibilang self reward sih, karena itu bukan instan. Oke, Menurut gue sih make gitu. sense. Iya, 6 mungkin tahun cuy, kalau lu cuma sehari instan. Iya dong. Kayak kurir instan aja sehari. Iya benar. Gitu kan. Instan 3 jam sama 6 tahun ya. bro. Dia udah usaha ya, lu mau bilang nggak nabung juga, tapi yang dia udah usaha 6 tahun sih menurut gue sih ya self reward sih. Kalau emang one day dia achieve beli handphone meskipun tersebut, gitu. Dia nggak nabung secara langsung, tapi at least dia nabung, dia nggak spend untuk handphone selama 6 tahun gitu ya. Ya betul. Kita setuju perspektif diakumulasikan itu. lah ya selama 6 tahun itu diakumulasikan gitu. At least dia udah nabung, nggak beli handphone yang jelek-jelek yang harganya murah selama 6 tahun, tapi dikumpulin jadi beli satu handphone mahal selama 6 tahun. Kita kan setuju begitu. Yes, menurut gue itu betul. self reward lah. Betul. Itu termasuk self reward. Sebenarnya ini poin yang sangat bagus yang lu pada itu ngungkitkan, karena berarti ada dua hal ya yang harus dibahas. Satu itu usaha, sama satu itu kesabaran. Yes. Dua ini nge-define apakah itu self reward sama instant gratification. Nah, gue ada pertanyaan lagi nih yang gue sebenarnya benar-benar curious banget ya. Apakah instant gratification, kan dari tadi kita ngomong itu kayak instant gratification itu nggak bagus gitu ya. Tapi apakah itu selalu negatif gitu? Ada nggak contoh di mana instant gratification itu sebenarnya bermanfaat bagi individu? Sebenarnya ya, kalau menurut gue, instant gratification itu memang negatif gitu, karena kan itu sama aja kita nggak bisa mengontrol diri, atas kesabaran kita, karena apa yang kita inginkan harus selalu terpenuhi, kan simpelnya gitu. Tapi sebenarnya ada case di mana mungkin instant gratification itu juga sedikitnya itu ada benefit, yaitu misal kayak contoh kita beli game. Terkadang kita lihat nih, wah ada game baru keluar, ya kan? Terus di mana game itu keluar terus nggak langsung diskon, kita beli, ya kan? Itu instan kan sebenarnya, kita nggak planning, nggak apa, kita lihat game baru terus diskon beli, ya kan? Iya. Tapi mungkin itu terlihat impulsif, tapi di balik itu kita juga bisa dari game itu kita juga bisa dapat misal knowledge untuk mengenai environment-nya, strategi gamenya, ya kan? Terus juga kita bisa sedikit banyaknya mengurangi stres. Ya di balik instant gratification tersebut ya ada hal yang bisa kita ambil yang baik-baiknya gitu loh. Kurang lebih seperti itu menurut gue. Pengalaman pribadi nih. Membenarkan beli game pasti nih. Betul bro. Kita inspeksi dari diri sendiri bro. Gitu. Iya. Menurut gue make sense banget sih, karena kadang emang manusia itu instinktif ya. Jadi kadang perlakuan kita itu dari insting gitu loh. Kita nggak tahu kenapa dan nggak ada alasan, ya ngelakuin aja gitu. Dan kadang itu emang benefit untuk diri sendiri. Nah, Tatam ada mau yang ditambahin nggak? Oke, tadi kan instant gratification apakah selalu negatif atau enggak ya? Kalau menurut gua objektif ya, kita objektif. Tergantung barang yang dibeli. Kadang ada orang hobi jam tangan. Dia ngelihat Rolex keluarin jam tangan baru. Which is kita semua tahu Rolex
harganya naik terus. Yes. Dia suka, dia langsung beli. Tapi itu kan secara nggak langsung investasi, dia menikmati juga jam itu, gitu ya. Jadi kalau menurut gua instant gratification yang menguntungkan, yang Yes. nilai kapitalnya naik secara aset, dia apresiasi, dia nggak depresiasi. Contohnya kayak misalnya yang jam tangan itu tadi, jam tangan Rolex. Orang yang suka jam tangan, dia lihat, gue beli, mungkin di pikiran dia itu bukan investasi, mungkin untuk gaya, cuman bisa dipakai untuk investasi juga nih. Gue pakai naik juga harganya loh, gitu. Kayak itu mungkin termasuk instant gratification yang nggak negatif sih menurut gue itu. Itu menguntungkan malah. Paham. Karena nilainya naik. Jadi tergantung barang yang dibeli. Untuk aset-aset yang naik, menurut gue sih nggak selalu negatif. Di gitu. Misalnya Rolex atau rumah gitu ya, properti gitu ya. Iya, tapi kalau rumah kan jarang orang untuk kesenangan, jarang ya. Biasa kan memang kira untuk invest. Kalau jam tangan kan masih gitu ya. masih untuk gaya hidup lah, untuk lifestyle. Mobil, mungkin paham. mobil. Iya, mungkin mobil. ada Tapi mobil yang jarang limited edition. apresiasi ya. Jarang naik harga. Tapi ya, mobil kan juga bisa jadi self reward. Jam tangan juga bisa jadi self reward kan. Iya, benar. Bisa juga. Cuman kan kalau self reward tadi baliknya kan ke usaha sama kesabaran kan. Ya. Kalau ini kan misalnya langsung kita nggak ada usaha, nggak ada sabar, punya duit langsung hajar. Impulsif gitu. lah ya. Iya, impulsif dan Makes sense. Kebetulan barang yang dibeli adalah barang yang apresiasi secara value, secara uang gitu. Menurut gue sih di situ sih. Menurut gue ini sangat fascinating karena kalau gitu semua instant gratification itu bisa dirasionalkan gitu loh. Maksudnya dirasionalkan itu misalnya gini nih, gue nggak ada duit gue pas-pasan, cuman gue pas ada duit bisa nge-travel ke Singapura misalnya kan sama keluarga gue gitu. Tapi habis gue bayarin ini travel ini, udah kayak bulan-bulan kedepannya kita makan Indomie gitu. Makan Indomie terus. Iya, makan Indomie terus gitu misalnya kan. Nah tapi secara manajemen keuangan kan kurang bagus ya. Maksudnya at least nabung dulu atau apa, usaha dulu, kesabaran. Tapi kita bisa rasionalkan bahwa kalau kita travel sebenarnya kita dapat keuntungannya itu wawasan dunia gitu loh. Kayak yang tadi lu bilang Tam, kalau Rolex kan dapatnya investasi, dapatnya duit ke depannya gitu kan. Tapi kalau travel kan lu bisa hipnotis diri kayak sebenarnya kalau gue travel walaupun gue nggak ada duit pada akhirnya gue makan Indomie 6 bulan straight, tapi at least gue dapat wawasan dunia gitu loh. Mungkin gue kenal siapa gitu kan, dapat kesempatan apa gitu. Jadi ini jadi di teritori bahaya nih, di mana orang abu-abu itu ya. Jadi abu-abu gitu. Nah, gimana menurut lu pada? Menarik nih. Balik lagi ini ya. Bisa dibuktikan atau enggak sih kalau kata gue, outputnya ada enggak hasilnya. Kalau yang tadi gue bahas kan Rolex, which is udah punya history, harganya biasanya limited edition kan kalau Rolex kan. Diproduksi terbatas, dia dan seri-seri tertentunya naik. Betul dong. Mungkin gue nggak hafal, gue juga bukan pecinta Rolex, cuma sering dengar dari orang. Iya benar. Nah, cuman kalau kayak tadi contohnya untuk traveling, bener nggak dia dapat itu loh yang tadi lo sebut, bener nggak? Nggak bisa diukur soalnya ya. Iya betul. Kayak bener nggak sih subjektif itu dia dapat koneksi ya. Oke, gua ada curveball lagi nih. Nggak bermaksud buat lu pada mikir mulai, ini seharusnya podcast yang santai ya. Seru. Nggak apa-apa, biar mikir. Tapi kalau misalnya hari ini bukan travel, oke? Hari ini itu belajar untuk perguruan yang lebih tinggi, misalnya S2, S3 gitu ya. Dia juga nggak ada duit sebenarnya. Nah, dia itu keluarin semua duit yang dia punya untuk ke luar negeri belajar S2 misalnya atau S3 lah gitu. Outputnya juga nggak bisa diukur kan. Outputnya kan kayak knowledge ya ibaratnya ya. Betul. Tapi ini nggak hanya 6 bulan makan Indomie, dia makan Indomie 3 tahun nih untuk belajar ini nih gitu. Nah, gimana ini instant gratification?
Sebenarnya itu kan nggak Instant bisa dibilang instant gratification atau apa namanya self reward ya. Karena itu masih bagian dari Iya. usaha gitu. Kita harus lihat dulu outputnya. Setelah dia lulus kuliah, dia dapat kerjaan yang memadai, dia mendapatkan uang yang cukup banyak, dia beli barang yang dia mau. Nah itu kan merupakan self reward. Nah itu kembali Jadi, lagi ke hasil akhirnya sebenarnya. Bentar. Betul. Masalahnya ini kan pendidikan. Hmm. Pendidikan itu bukan instant gratification dan Iya, self makanya. reward. Itu usaha. Pendidikan itu susah, Bos. Iya itu bagian dari Iya, usaha kan. Iya, Tapi- soalnya itu pendidikan. Yang- Ada contoh yang- lainnya nggak nih? Mau lo Enggak, makan pendidikan Indomie nih. kayak setiap hari kayak gimana itu usaha. Yang Iya. lucunya itu sebenarnya ya, jujur ya. Yang lucunya itu Ah. banyak orang mereka itu ambil pendidikan sebagai alasan untuk travel sebenarnya. Oke. Oh. Bilangnya Iya. belajar gitu kan, kemana gitu belajar gitu kan. Hmm. Tapi sebenarnya ya belajarnya biasa-biasa aja gitu loh. Kayak bahkan yang dipelajarin juga so-so gitu. Hmm. Mentingnya travel. Nah gitu sih sebenarnya ya. Gue awal I see. pemikirannya gitu. I see. Jadi tapi Sekarang si Ricky nih yang cerita pengalaman pribadi ya. Oh iya benar. Tadi lu, sekarang Ricky Iya ganti-ganti. benar. Ya gitulah fungsinya podcast ya kan. fungsinya Untuk podcast cerita ya. aja ya. Tapi menurut gue menarik sih ini karena betul ini kita harus bedain apa itu yang dimaksud dengan usaha, apa yang dimaksud dengan hasil akhir gitu. Yes. Tadi hasil Hmm. akhirnya yang tadi Yufa bilang itu oh dia dapat kerja gitu kan, dapat uang. Oke, itu make sense. Itu malah sebenarnya jadi self reward gitu kan. Betul. Oke. Gue ada pertanyaan selanjutnya ini. Gimana menjaga keseimbangan antara memberikan reward pada diri sendiri dan menjaga kedisiplinan? Karena kan tadi kita bilang nih, kalau misalnya self reward itu butuh kesabaran, itu butuh usaha, itu betul. butuh banyak self disiplin gitu loh. Tapi gimana nih imbanginnya? Maksudnya itu apakah omsetnya harus mencapai 1 miliar dulu baru ke luar negeri gitu, atau misalnya omsetnya capai 1 juta aja udah kita ke luar negeri gitu kan? Nah itu dua ekstrim. Satu itu kayak impossible untuk mencapai, satu itu gampang banget gue capain, itu jadi instant gratification. Tengah-tengahnya di mana? Ya. Kita harus set target sih. Nah. Jadi apa misal kita mau, let's say gue mau beli handphone A dengan harga 10 juta. Gue ambil contohnya si Tatam. Handphone A dengan harga 10 juta. Kita bisa mikir set targetnya adalah gue harus bisa beli HP ini sebanyak 5. Berarti kita harus punya duit 50 juta. Itu kan setidaknya lebih aman kan. Setidaknya lu nggak terlalu yang namanya impulsif gitu loh. Karena lu udah planningin dulu, lu udah usahain dulu menabung sampai lu akhirnya bisa beli 5 handphone walaupun lah Indian lu beli cuma 1, ya itu sih sebenarnya udah bagian dari usaha mendisiplinkan diri gitu. Dibanding yang lu kayak merasa itu sebenarnya tuh tolak ukur. Itu salah satu cara untuk menentukan tolak ukur gitu. Dimana lu harus kapan lu bisa beli, kapan lu belum bisa beli gitu loh. Menurut gue sih gitu. Buat lu HP itu harus 5 kali lipat at least baru bisa apapun beli lah, HP. nggak harus HP lah, mau beli barang apapun. Apapun. Wah, Iya. Kalau gitu rumah susah loh. Ya, kalau rumah susah loh itu. Makanya gue bilang kembali lagi set targetnya. Atau misal mau beli rumah, memang rumah mahal, ya kan? Kita lihat sih rumah zaman sekarang berapa sih 2M ke atas kan? Kita ambil contoh 2M. Kita harus punya duit 4M. At least kita 2 udah kali lipat jadi. 2 kali lipat. Kan udah aman. Kalau rumah 2 kali lipat. Tidaknya pasti kita ya namanya hidup kan harus punya spare lah ya. Jangan memaksakan diri lah. Menurut gue sih. Betul, make sense banget itu sangat bijak. Kalau Tatam apa? Sebenarnya gue setuju banget sama yang udah Yufa bilang. Jadi kita harus punya target dan targetnya memang punya margin yang jauh banget dibanding self reward yang udah kita mau. Ya gitu. Mungkin kalau 5 kali terlalu ekstrim bisa diturunin. Asal intinya jangan sampai mengganggu cash flow kita
kebutuhan kita jangan sampai terganggu. Menurut gua sih gitu. Nggak masalah diturunin mungkin 5 kali terlalu mahal. Diturunin kali. gimana? Ya, diturunin jadi 3 kali mungkin. Asal jangan mengganggu cash flow kita, jangan mengganggu kebutuhan kita. Jangan sampai ngutang ya, nggak boleh lah ya pasti ngutang. Betul, nggak boleh. Gitu. Wah, kalau ngutang udah nggak bener ya. Ngutang, Susah, bro. gadai. Bener, menjaga keseimbangannya gitu sih, dan set waktu yang possible buat dicapai ya. Nah, Jangan waktu sampai juga. ngeset waktu yang bener-bener mepet banget dan akhirnya ya udah bablas jadinya instant gratification, berubah lagi, nggak sabar gitu. Jadi set waktunya juga yang possible untuk yang tahu kemampuan sendiri kan diri masing-masing. Jadi kita set waktu yang kita rasa kita bisa. Nah, baru deh kita tentuin self rewardnya, goalnya apa gitu. Menurut gue sih kayak gitu aja. Menurut gue ini saran-saran yang sangat bijak ya, apalagi buat pendengar kita mungkin yang muda ya, mungkin yang kuliah atau yang baru keluar kerja gitu kan. Simpen lah itu, ditabung lah duitnya dulu sebelum beli barang yang dimau-mau, apalagi HP, mobil gitu ya. Apalagi ya yang Bener. orang suka beli ya sekarang, zaman Orang mewah pokoknya sekarang lah. Biasa sih gadget, barang-barang lifestyle, baju, makanan, fine dining. Ya. Nah, Fine dining. Saya di sini bukan berarti gitu ya. fine dining nggak boleh ya. Kalau memang buat Bukan nggak boleh. Buat ngerayain anniversary sih silahkan. Ya. Cuman paling ya. Cuman kan balik lagi, kita kan udah ada uang yang ditabung di situ. Ada margin yang kita simpan kan. Untuk men-self reward kita sendiri itu gitu. Jangan sampai nggak cukup rekeningnya, nggak cukup fine dining, minjem tetangga dulu buat fine dining kan kacau. Mustahil. Itu yang nggak boleh kan. Belum Setelah hari tentu kita mengasih ya kan. Masa iya, kebanyakan orang kayak gitu loh. Tuh. Iya. Pinjam dulu di aplikasi. Gue mau anniversary nih, pinjam dulu di aplikasi buat beli bunga buat pacarnya, ajak fine dining. Nanti besoknya udah bingung. Nah, banyak, apalagi di Indonesia. Kan, bukan. Ya, oke, apalagi di Indonesia. Lu setiap kali buka YouTube, iklannya pinjaman online semua, gimana nggak panas orang. Makanya. Wah. Sebenarnya jadi anak-anak bener. Kesimpulannya itu sebenarnya penting banget ya di sini guys, harus didengar ya. Sebenarnya ketika udah mencapai sampai pinjaman itu berarti udah nggak mampu gitu loh. Kalau nggak mampu nggak ada salahnya sebenarnya, nggak harus kayak dipaksa kayak wah gue mampu, nggak ada salahnya gitu. Asal usaha, jangan males, tabung ya bisa gitu suatu hari gitu ya. Jangan kebelet nggak tahu kenapa ini dulu lah. Betul, jangan kayak gengsi dulu. Betul. Benar. Ya tapi kalau betul lagi banget. Kalau misal dari pendengar kita ya tuh kalian bisa menilai lah. Sebenarnya gue banyak follow up question buat ini ya, manajemen duit ya. Tapi kan hari ini kita topiknya self reward dan instant gratification. Mungkin itu buat episode selanjutnya. Iya, episode selanjutnya ya guys ya. Episode selanjutnya. Nah ini untuk closing ya, mungkin ya pertanyaan terakhir ya. Mindset apa? Ini pasti saranan buat pendengar kita. Mindset apa yang harus kita punya untuk mengutamakan goal jangka panjang kita yang tadi kita bilang, dan hindari dari godaan instant gratification. Karena pasti susah dong menghindarin godaan-godaan gini kayak wah iPhone 14, 15 atau Samsung S23 gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-temannya udah punya semua gitu kan, pasti dong kena goda gitu kan. Apalagi misalnya laki-laki gitu ya, nggak mau kalah gitu kan di depan ceweknya gitu atau apa. Wah nggak boleh, gue harus punya nih. Apalagi kalau cewek yang nggak pengertian gitu, wah gue mau tas LV gitu, anjir udah. Wah, kalau itu musik juga tuh. Kalau itu no comment dulu sih Rick kalau soal cewek ya. Oh oke, itu episode selanjutnya juga ya. Boleh. Gak tahu akan ada episode-nya atau enggak deh. bisa. Okay. Jadi gimana? Mindsetnya harus bagaimana nih biar bisa diutamakan goal-goal begini? Yang pasti ya, jangan mudah terpengaruh sama lingkungan, ya kan? Jadi diri sendiri. Terus
punyalah target. Kalau kita punya target kan setidaknya kita nggak membandingkan diri dengan orang lain kan. Karena kita udah punya target yang mau kita tuju gitu. Itu sih sebenarnya menurut gue. Make sense. Jadi kayak targetnya harus jelas banget dan fokus. Jadi langsung jalan ke situ aja gitu. Nggak usah ladenin, terpengaruhin dengan lingkungan gitu ya maksudnya. Betul. Ya? Betul. Oke. Kalau Tatam? Benar. Ya, gue setuju juga sih. Sebenarnya nomor satu emang lingkungan ya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Jangan ya kalau bisa sih kita ya pilihlah teman-teman yang sering nongkrong itu yang memang kita mau seperti dia. Jangan pilih yang kayak kita teman-teman gitu ya. Kayak yang Tatam, kayak berkualitas Yufa, lah, kayak istilahnya Ricky. Nah, ini dengerin podcast Iya. terus nah. Ya. Nah, betul. Bisa aja, Rik. Kalau kita punya lingkungan teman-teman yang ada hype apa ikut, tren apa ikut, padahal juga ditanya belum tentu ngerti, ditanya belum tentu suka. Nah itu yang menurut gue malah jadi ngerusak diri kita sendiri, bener nggak? Yes, betul, setuju gue. Itu malah jadi kita nggak ikut, gue berarti nggak tren, gue nggak ikut, gue nggak hype, nggak ikut nggak gaul nih. Nah menurut gue itu sih mulai dari teman terdekat lah. Coba mungkin pendengar-pendengar kita juga bisa tengok ya kiri kanan teman-teman terdekatnya kira-kira impulsif nggak, kayak gitu nggak, konsumtif nggak. Nah mungkin kalau kayak gitu bisa di-share ke mereka ya biar nonton podcast kita ya. Wah boleh. Betul. Iya, setuju. bener. Dan beli barang pun kalau bisa jangan sampai kena hype lah ya, jangan sampai karena tren doang. Cobalah beli barang yang benar-benar memang kita tahu, kita suka, kita tahu kalau kita beli bakal punya efek positif buat kita, mungkin jadi motivasi, mungkin nilainya naik gitu. Sebenarnya kalau gue ada trik sendiri sih untuk menahan biar nggak menahan godaan dan benar-benar tahu barang ini gue suka nggak. Kalau gue beli, gue merasa happy nggak? Bukan cuma happy 2 jam 3 jam, maksud gue happy seterusnya, happy dalam jangka panjang lah. Nah kalau trik dari gue ya benar yang tadi di awal kita ngomong, kesabaran. Jadi sabarlah, coba beberapa minggu, 2-3 minggu. Lu masih pengen gak sih barang itu? Masih lu kejar gak barang itu? Kalau memang masih, kemungkinan besar lu memang suka barang itu dan lu bakal happy kalau lu punya. Cuman kalau baru 3 hari, kayaknya enggak deh, gua nggak cocok barang ini. Baru 3 hari kayak semangatnya udah turun, udah ngelihat, enggak lah, males. Itu berarti kan kalau lu beli 3 hari yang lalu, berarti kan lu udah nyesel banget beli barang itu sebenarnya gitu. Cuman kalau sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan masih lu pikirin, lu kerja, lu pikir, gua harus dapat ini. Lu kemana-mana, barang ini harus jadi punya gua. Itu mungkin memang lu yang lu suka. Kalau lu beli, ada apa ya? Spark of joy lah orang bilang biasa ya. Ada kesenangan di diri lu. Gitu kalau ada rasa puasnya ya. Iya. Sebenarnya instant gratification gak hanya limit ke pembelian barang ya sebenarnya. Itu juga misalnya gue nggak tahu ini bisa ditayang atau enggak di Indo. Tapi misalnya melakukan kayak hubungan seks gitu ya misalnya ya. Kan kayak itu juga instant gratification kan sebenarnya. Kayak ada orang yang nggak bisa tahan gitu, godaan gitu atau apa gitu, yang langsung aja gitu. Iya. Ada yang kayak sampai merit gitu, baru itu juga itu lebih ke self reward ya menurut gue ya. Jadi nggak hanya bedanya itu nggak hanya di pembelian barang gitu. Benar. Iya sih, benar, setuju gua. Jadi bisa ditanya guys, atau harus dikat ini? Nggak masalah sih. Bisa ditanya mas selalu. Nggak tahu kan, gue udah lupa. Pendengar kita kan orang-orang pintar. Yoi. Anak-anak muda yang open minded. Betul. Iya harus itulah menurut gue harus apa ya, long term lah, pikirannya harus long term. Jangan kayak terlalu short sighted
gitu. Kayak mikirnya cuman Mm-mm. setahun ke 2 tahun ke depannya gitu. Benar-benar. Oke. Ada pertanyaan untuk hostnya dari Tatam sama Yufa Pertanyaan dari hostnya ya. untuk Ya pertanyaan untuk host. Nah, Apa gue ya mau kira-kira? tanya kembali apa yang tanya ke kita mengenai mindset apa yang kita harus punya kalau misalnya dari lo. Biar kita Mindset sama-sama apa yang belajar harus- nih bro. mindset apa yang kita punya untuk mengutamakan go jangka panjang gitu ya, untuk Yes. menghindari godaan. Betul. Ini dari personal experience ya, bener-bener Betul. dari personal Oke. experience. Itu menurut gua harus bener-bener cari, dan ini bakal kedengaran kayak filosofi banget, tapi harus cari purpose di kehidupan sendiri gitu. Gua dulu pas kuliah, gua pengen ada desk setup sendiri gitu. Ada mouse gitu kan, mouse untuk pendengaran yang nggak bisa lihat nih, gua lagi nunjukin mouse Logitech gitu ya, yang lumayan bagus lah ya, sama keyboard, ada monitor gitu, setupnya bagus gitu. Yes. Laptop yang bagus itu dulu yang gue mau, kursi yang office chair gitu kan. Gue dulu pas kuliah apa ya, di kasnya itu kamar yang kecil banget gitu, literally kamarnya kecil banget, terus kursinya kursi plastik gitu kan, nggak ada apa-apa, mejanya kosong. Jadi gue lihat dulu di YouTube sangat hype tuh, A Day in the Life of a Software Engineer gitu kan, banyak dulu itu di hype. Jadi gue pengen beli ginian. Nah pas gue kerja, mulai ada duit, gue tabung segala macem. Gue juga kayak pakai trik Tatam nih, kayak gue nungguin berbulan-bulanan. Udah gue yakinin nih, iya nih gue yakin gue mau ini gitu kan. Gue beli, gue happy gitu loh, gue happy 3 bulan 4 bulan. Tapi yang lu pada tahu lah kan, gue tinggalnya di Singapura ya, sendirian kan. Ortu gue Iya. di nggak di Singapura. Habis gue beli, gue seneng, tapi gue merasa sedikit kayak empty gitu loh, kayak sedikit kayak loh, gue nggak bisa nge-share kebahagiaan gue ini ke siapapun gitu. I mean bisa lah lewat video gitu kan, kayak lihat nih gue beli, terus teman gue ngajakin teman gue segala macam ke kamar gue segala macam, ya mereka happy gitu segala macam, tapi that's it. Gak tau kenapa kayak gue merasa kayak oke, so what gitu. Gue selanjutnya mau beli mobil, gue selanjutnya mau beli rumah, terus gue habis capai itu, so what gitu. Gue seneng beberapa bulan, beberapa tahun, tapi gue merasa masa kalau gue seneng gue harus keluarin duit sih gitu kan. Bahkan gue kadang reflect diri sendiri, apa yang bikin gue seneng itu waktu-waktu yang gue nge-share sama keluarga gue, sama teman gue, kayak kita ke rumah Tatam gitu kan, ngobrol gitu kan. Itu nggak usah mahal-mahal banget gitu, tapi somehow itu meaningful gitu loh. Buat gue tuh itu meaningful banget. Dan ini bisa bikin gue tahan instant gratification gue. Misalnya gue mau ini nih, nah gue langsung ngelihat apakah itu sejalan dengan purpose gue, apakah itu sejalan dengan apa yang gue lihat sebagai meaningful gitu kan. Kalau enggak ya berarti oke, gue tahu itu hanya distraction gitu, itu sekedar hype, sekedar kayak wah gue pengen ini pengen itu, ya udah. Jadi gue pikir aja nggak pikir sama sekali gitu. HP aja gue udah pakai 5-6 tahun, asal bisa telepon, asal bisa WhatsApp, apa gitu kan. Iya, betul. Dulu gue mau HP yang tercanggih, mau HP yang terlalu, tapi gue beli iPhone 6, gue beli Samsung S20, habis itu so what? Nggak tahu kenapa nggak ngefek gitu. Mungkin juga bagian dari adulting ya, mungkin ya, gue juga nggak tahu sih. Iya, benar. Tapi itu berarti yang lu beli HP itu berarti bagian dari self reward dong ya? Ya nggak sih? Dulu gue liatnya gitu, self reward. Tapi self reward pun bahkan gue udah nggak merasa itu sebagai reward, karena bagi gue HP itu kayak ya sekedar tools aja gitu loh, buat ngetelepon, buat kayak Instagram, nggak harus kayak yang paling canggih gitu. Yang penting berfungsi dulu lah, ya kan? yang penting berfungsi. Dan gue juga nggak malu gitu loh pakai HP yang buruk gitu di depan teman gue, karena gue mulai sadar self worth gue, kayak harga diri gue itu nggak didefinisikan oleh
barang-barang yang gue Handphone, pakai gitu. bener. Tapi Juga. self worth gue itu dari cara gue act gitu, cara gue Ya, ngomong gitu, pemikiran bener. gue gitu kan. Ya gitu sih, gue mulai kayak nggak sering beli barang lagi gitu. Oke, benar. Gue ada pertanyaan nih. Instant gratification apa yang paling lu menyesal yang pernah lu beli? Beli Atau ya? mungkin bukan barang ya, mungkin bukan barang. Kayak tadi lu kasih contoh, mungkin yang tadi lu kasih contoh juga boleh. Atau instant gratification apapun. Yang kayak lu udah dapetin tapi lu nyesel gitu, kayak yang nggak happy. Itu sih yang maksudnya yang paling mahal atau yang paling gue regret, walaupun gak mahal tapi gue regret. Yang paling lu regret, nggak harus paling mahal. Yang itu sih yang gue bilang, kayak misalnya kayak mouse, kayak keyboard, walaupun bener-bener gak mahal sih, jujur kayak gak mahal, tapi kayak gak tau kenapa waktu itu pas di kuliah gitu gue pengen banget, kayak terus gue udah nahan diri gitu loh, gue bilang oke, gue habis kerja baru gue beli gitu kan. Nah gue udah beli tapi kayak merasa kayak hawa gitu, hampa ya, bukan hawa ya, Hampa. empty gitu. Iya. Hampa ya. Terus juga gue ada kebiasaan yang buruk yang gue pengen eliminasi, itu beli buku. Gue orangnya suka beli buku tapi nggak pernah baca. Nah itu juga instant gratification gitu. Oh, tapi lu ngelihat barang-barang yang dulu lu udah pengen sampai berbulan-bulan itu nggak merasa happy lagi sekarang? Nggak, benar-benar ngelihat itu sama sekali kosong. Iya, nggak ada satupun yang. Tapi itu setelah berapa lama? Kan setelah sekian tahun kan? Nggak juga sih, bulan sih bahkan. Soalnya mungkin gue orangnya emang nggak begitu material ya. Orangnya gue emang nggak, ya misalnya gitar, gue nggak harus gitar yang paling bagus. Tapi gue lebih value-nya itu ada temen nyanyi bareng sama gue, main gitar gitu. Itu suasananya gitu. Itu menurut gue lebih meaningful. Walaupun gue gitarnya bisa kayak amplas banget, tapi asal pada happy, ya gue happy gitu loh. Sebenarnya ya gue orangnya gitu. Iya. I see. Oke. Closing. Nah, ya ini mau closing kan. Sebenarnya gue mau buat kesimpulan aja. Instant gratification sama self reward itu kadang susah dibedain. Kadang mungkin lu bakal pikir kayak, wah ini gue udah nahan udah berapa lama, udah gue beli aja deh gitu, atau wah gue nggak ada duit gue pinjam aja deh, yang penting tetangga gue baik orangnya gitu kan, gue pasti balikin segala macem. Tapi please menurut gue, sekian yang kita ngomongin, usaha dulu, tabung dulu ya, kesabarannya dilatih dulu. Dan tadi ada sedikit diungkit itu, mungkin carilah purpose ya, kayak apa sih yang meaning, yang membawa meaning ke kehidupan lu gitu. Apakah bener membeli iPhone paling baru itu bermakna untuk kehidupan lu? Mungkin enggak gitu. Mungkin iya, I don't know. Mungkin iya, ya right? Jadi itu di sekian kesimpulannya. We will see you in the next episode. Next week. Next week ya. Oke. Coba komen. Kira-kira kalian ada rekomen episode topik apa lagi untuk episode kita selanjutnya, guys? Oke. Siap. Like, subscribe, dan komen. Share juga ke teman-teman kalian yang impulsif, guys. Betul. Oke, dadah guys. Oke. Bye. Yo, bye-bye. Bye, thank you.